Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang berjumpa dengan Anda semua dalam program Hidup Sehat Pilihan Kita bersama saya, Enji Rantung. Dalam beberapa minggu ini, kita akan mendengarkan seri pembahasan dengan tema The Power of Mind atau Kuasa Pikiran yang akan disampaikan oleh praktisi hidup sehat yaitu Arlene Jim. Bila ada pertanyaan dan komentar, boleh dikirimkan ke nomor 0878 00 123 457. Saya ulangi, nomor 0878 00 123 457. Selamat mendengarkan. Hidup sehat sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat pilihan kita. Di dalam pikiran kita ada begitu banyak pikiran yang hilir mudik dan begitu banyak pengaruh-pengaruh yang mau masuk ke dalam pikiran dan perasaan kita. Di dalam pikiran kita ada ribuan pikiran dan perasaan yang berlangsung di dalam hati dan pikiran kita setiap harinya. Dan kita tahu di dalam otak kita inilah tempat dan pusat di mana pikiran dan perasaan kita berada. Dan dari bagian otak itu, yang paling penting memegang peranan terhadap pikiran dan perasaan kita adalah otak bagian depan yang disebut frontal lobe. Di dalam frontal lobe inilah terjadi pertentangan yang besar antara kebaikan dan kejahatan, antara Kristus dan setan. Dan setiap hari yang harus kita pilih adalah saluran mana yang kita mau pilih. Saluran Kristus atau saluran setan. Dan apa yang kita pikirkan inilah yang akan berakibat terhadap tindakan yang kita akan lakukan. Saudara, kita sudah belajar bahwa ada dua sumber pikiran dan perasaan. Semua pikiran yang negatif datangnya dari setan. Sedangkan semua pikiran yang positif datangnya hanya dari Tuhan. Manusia tidak bisa menciptakan pikirannya sendiri. Yang kita bisa lakukan adalah memilih pikiran mana yang kita pilih untuk masuk dan menguasai pikiran dan perasaan kita. Saudara, ada satu cerita di alam yang saya ingin ceritakan kepada saudara. Bagaimana jitunya taktik setan untuk menghancurkan manusia. Nah, saudara, di daerah Amerika itu seringkali di dalam peternakan-peternakan ataupun di bagian persawahan perkebunan mereka seringkali diserang oleh semut api. Semut api ini pada waktu wabah semut api ini menyerang, mereka datang dalam koloni yang sangat besar. Dan kemudian semut api ini sangat menghancurkan. Bukan hanya tumbuh-tumbuhan yang mereka hancurkan, tetapi bahkan hewan-hewan ternak bahkan sampai bisa mati oleh karena serbuan dari semut api ini. Peternak di sana dan petani yang ada di Amerika menjadi bingung bagaimana mereka bisa mengatasi semut-semut api dari serbuan mereka yang begitu luar biasa. Akhirnya mereka menemukan bahwa mereka harus beternak yang suatu jenis lalat namanya lalat piroid. Lalat ini sangat menarik cara kerjanya. Mereka ketika diternakan akan dengan cepat kemudian keluar dari telurnya dan kemudian mereka terbang dan tujuan diternakan itu hanya satu, yaitu bagaimana caranya membunuh semut-semut api ini. Dan betul saja dalam waktu yang pendek ketika para peternak ini sengaja menternak dari lalat piroid ini, kemudian begitu lalat ini bisa terbang, mereka kemudian diluncurkan di daerah di mana adanya semut-semut api. Nah, cara kerjanya sangat menarik. Lalat ini ketika semut-semut ini sedang berjalan, lalat ini mereka akan seperti mematuk. Mereka seperti akan menyuntikkan bisa kepada semut api ini tanpa disadari oleh semut api ini. Yang terjadi setelah itu mereka dipatuk gitu ya, kemudian atau disuntikan bisa dari lalat ini, maka semut yang kena itu akan menjadi seperti seperti panik ya, seperti istilahnya dia menjadi sangat liar. Dan kemudian setelah beberapa saat dia kemudian mati. Saudaraku,
cara lalat ini menghancurkan semut api ini, ketika dia menyuntikkan bisanya kepada semut api itu tanpa semut api ini sadari, adalah cara yang seringkali digunakan oleh setan kepada kita. Seringkali kita berpikir bahwa kita hidup baik-baik saja, tetapi ketika setan datang dan kita mengizinkan dia untuk mematuk kita, untuk menyuntikkan pikiran-pikiran negatif, dan termasuk menyuntikkan kemarahan, kebencian di dalam hidup kita. Setelah dia berhasil, kita akan menjadi seperti orang yang gila. Kita tidak lagi melihat atau bisa mengasihi orang lain. Kita akan membenci sesama kita, dan kita akan salah mengenali musuh kita yang sebenarnya, yaitu setan. Dan setelah itu, kalau kita terus menyimpan kemarahan, kebencian, dan sakit hati di dalam hati kita, maka kita akan menjadi sakit juga secara fisik dan kemudian mati. Sama persis seperti semut api yang sudah dipatuk atau sudah disuntikkan bisanya itu, bisa dari lalat itu kepada semut itu. Dia menjadi panik, dia menjadi tidak terkendali, dan kemudian akhirnya mati. 2 Petrus 2 ayat 19. Ayat ini mengatakan bahwa hati-hati saudara, kita hidup ini hati-hati. Seringkali banyak kesempatan dibuka yang menjanjikan kemerdekaan buat kita. Tetapi hati-hati, karena kadang-kadang kita pikir itu adalah suatu hal yang menyenangkan, tetapi kita sebetulnya tidak sadar bahwa kita akan menjadi hamba dari setan. Ketika kita mengikuti pikiran-pikiran kita yang negatif, amarah kita, sakit hati kita, iri hati kita, kepahitan kita, yang kita tidak sadar, sebetulnya kita menjadi hamba setan. Saudara perhatikan, ingat cerita tentang Yudas Iskariot. Pada waktu dia sedang makan malam dengan Yesus, apa? Yohanes 13 ayat 2 bilang bahwa iblis membisikkan rencana ke dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk membuat rencana mengkhianati Yesus. Bukan tidak mungkin saat ini sebetulnya semua sakit hati dan kemarahan kita kepada orang lain, sumbernya adalah dari setan. Kita tidak menyadari bahwa pikiran negatif kita itu adalah parasit yang sudah disuntikkan oleh setan untuk mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Kita menjadi benci sama orang, kita kesal sama orang. Padahal sebenarnya bukan itu masalah atau musuh kita yang sebenarnya. Saudara masih ingat permainan, ada satu pertunjukan yang sangat menarik yang terkenal di Spanyol, yaitu pertunjukan matador. Ya kan? Ada bantengnya, kemudian ada matadornya, dan kemudian matadornya biasanya pakai kain merah untuk memancing si banteng, untuk bisa menanduk dia, dan kemudian untuk mengejar kain merah itu. Padahal kain merah itu bukan musuh dari banteng itu. Musuh dari banteng itu adalah si matadornya. Karena setelah banteng itu kelelahan, dia akan menusuk dan menombak kepada banteng itu sampai mati. Saudara, dengan cara demikian pun kita itu hidup. Seringkali ketika setan membisikkan, itu orang jahat sama kamu, orang itu sudah berbuat tidak adil terhadap kamu, kita jadi sakit hati, kita jadi benci, kita jadi marah. Kita lupa bahwa ketika kita menyimpan semua perasaan itu, kita jadi sakit. Saudara, ada banyak sekali orang yang saat ini sedang di dalam penderitaan penyakit kanker, seperti kanker yang mematikan sekalipun. Ujung-ujungnya, mulainya itu dari kepahitan hidup dan sakit hati. Dan kalau orang sudah kanker jadi lemah. Dan setelah itu, kalau tidak melepaskan hal-hal yang menjadi akar penyakitnya itu, maka berakhir dengan meninggal dunia. Saudara, diingatkan kembali, jangan sampai kita dijanjikan kemerdekaan, artinya kita bisa benci orang semaunya kita, tetapi sesungguhnya kita menjadi hamba setan. Seperti matador tadi. Kita ini manusia itu sama setan dibuat seperti kita itu banteng. Dia mengatur kemana kita mau menanduk, kita mau berlari, kita kejar kain merahnya, yaitu godaan, pencobaan, bahkan orang lain. Kita dipancing untuk bisa menanduk, membenci satu sama lain. Dan sebenarnya pengatur skenarionya adalah matadornya, yang adalah
setan itu sendiri. Itulah sebabnya Yesus betul-betul menyadari permainan setan ini. Di dalam Lukas 23:34 ketika Yesus di atas kayu salib, Yesus malah bilang, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus tahu bahwa bukan orang-orang itu biang keladinya, tetapi biang keladinya adalah setan. Yesus malah meminta agar Bapanya mengampuni orang yang sedang menghina, menyiksa, bahkan membunuh dia. Karena dia tahu bahwa mereka sebetulnya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka hanya seperti banteng yang sedang dipermainkan oleh sang matador untuk menanduk, menyakiti orang. Dan kita tidak boleh tertipu oleh karena hal itu. Pertanyaannya, apakah kita juga seperti itu? Apakah ada hal-hal yang menyakitkan di dalam hidup Anda yang Anda terus simpan sehingga mengakibatkan Anda menjadi sakit? Saudara, bagaimana cara kesembuhan? Mungkin saudara sudah pergi ke dokter, obat, rumah sakit. Tapi saya mau beritahukan, satu kemoterapi yang paling baik, yang namanya adalah pengampunan. Saudara, manusia dan dosa, kita selalu menjadi manusia yang berdosa. Kita selalu jatuh di dalam dosa. Kita bukan hanya berdosa terhadap Tuhan. Berdosa terhadap Tuhan, kita membutuhkan pertobatan. Tetapi saudara, diakui atau tidak, kita juga berdosa terhadap sesama kita manusia. Dan hal itu membutuhkan satu obat, satu kemoterapi yang namanya pengampunan. Pengampunan bisa membawa kesembuhan. Karena pengampunan adalah satu kemoterapi yang terbaik. Saudaraku, salah satu virus yang disuntikan oleh setan ke dalam pikiran kita, yaitu namanya dendam. Dendam inilah sakit hati terhadap orang lain yang membawa kepahitan dan penyakit, yang mempercepat timbulnya atau pertumbuhan sel-sel kanker. Oleh karena kita selalu benci, kita selalu marah, baik terhadap Tuhan ataupun kepada orang lain. Dan kita rasanya ingin kalau boleh kita ini balas dendam. Orang sudah berbuat jahat kepada kita, kita akan buat yang lebih jahat untuk membalas mereka. Tapi saudaraku, saya mau beritahu kepada saudara bahwa balas dendam bukan karakter Tuhan. Ketika saudara berencana atau memikir-mikirkannya, itu bukan bisikan Tuhan, itu jelas dari setan. Yang Tuhan mau saudara lakukan adalah mengampuni, melepaskan amarah saudara, kepahitan saudara, membebaskan pikiran saudara dari semua belenggu-belenggu dosa. Karena pengampunan membawa suatu sukacita. Saya mau ceritakan tentang satu orang, namanya Gary Ridgway. Gary Ridgway ini di Amerika, dia terkenal sebagai seorang pembunuh berantai yang membunuh sampai 48 wanita. Wanita-wanita ini dia tidak kenal. Dia hanya ketemu saja dan kemudian setelah itu dia bunuh dan dia potong-potong tubuhnya. Sampai akhirnya dia ketahuan. Dan dia dibawa ke pengadilan dan di hadapan hakim setiap kali foto dan nama wanita yang dia bunuh itu disebutkan, dia jujur aja, dia ngaku aja. Tanpa ekspresi dia mengaku bersalah. Dia juga nggak tahu siapa itu semua. Dan ketika di dalam pengadilan itu, setiap keluarga dari korban wanita-wanita yang dibunuhnya itu diberi kesempatan untuk berbicara. Dan pada waktu diberi kesempatan untuk berbicara, hampir semua dari keluarga, baik itu mungkin orang tua, anak, adik, kakak, mengutuki dia. Tapi Gary Ridgway ini tanpa ekspresi, dia cuek aja. Ada yang bilang kamu pergi ke neraka, ada yang bilang biarlah kamu dihukum, hukum mati. Ada pokoknya semua sumpah serapah diberikan kepada dia. Tapi dia tidak ada perubahan di dalam mimik mukanya sekalipun. Tapi kemudian ada satu orang, seorang ayah yang anak perempuannya dibunuh oleh Gary Ridgway ini, diberi kesempatan untuk berbicara. Dan dia kemudian katakan kepada Gary Ridgway, namanya Robert Rule. Dia bilang begini, saya tahu bahwa semua orang di sini membenci kamu dan menginginkan kematianmu. Saya juga sangat sedih kehilangan anak perempuan saya.
Dan engkau membuat saya sulit sekali untuk melakukan satu perintah yang Tuhan Yesus Kristus minta saya lakukan. Tapi Gary, yang saya mau katakan kepada kamu, saya mengampuni kamu. Seketika itu juga saudara, wajah dari Gary Ritchie ini berubah. Yang tadinya kayak tembok, gak peduli mau dituduh masuk ke neraka atau apapun, dia gak peduli. Tetapi ketika seorang ayah yang anak perempuannya dibunuh melepaskan pengampunan kepada dia, dia langsung luruh, langsung hancur, langsung mimiknya berubah. Dia kemudian menangis dan menyesal. Saudaraku, pengampunan memberikan efek yang sangat dahsyat di dalam banyak kehidupan manusia. Saudara, kita harus ingat bahwa ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, menyakiti kita, itu bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka sedang dikendalikan oleh setan sehingga mereka melakukan hal-hal yang jahat. Kita harusnya mengasihani mereka. Karena mereka sedang, seperti ingat tadi semut tadi, mereka sedang berada di dalam dampak dari bisa yang disuntikan oleh lalat itu. Mereka menjadi panik, menjadi liar. Dan mereka tidak menyadari mereka sudah menyakiti Anda. Dan kita jangan sampai begitu bodohnya ditipu oleh setan. Tapi saudara, untuk bisa kita sanggup mengampuni, kita perlu memiliki kasih yang sejati. Dan saya mau beritahu, kasih yang sejati tidak akan saudara bisa temukan dari manapun selain dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kata lain, ketika kita rindu untuk bisa mengampuni orang lain, kita harus datang kepada Tuhan Yesus, betul-betul menyadari kasih-Nya kepada kita. Dan setelah itu kita akan belajar untuk mengampuni. Ketika kita memiliki kasih dari Kristus, ketika kita menyadari betapa kita dikasihi oleh Kristus dengan kasih yang sejati, maka kita akan disanggupkan untuk mengampuni orang lain. Tapi kalau kita tidak tulus mengasihi orang lain, artinya kita tidak memiliki kasih yang sejati itu. Dan ketika itu pun kita tidak bisa mengampuni orang lain dengan tulus. Mungkin saudara bertanya, tapi dia sudah berulang kali menyakiti saya. Bahkan mungkin sudah bertahun-tahun, seumur hidup mungkin orang itu sudah menyakiti saudara. Tapi di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22, ketika murid Yesus bertanya, berapa kali kita harus mengampuni? Apakah 7 kali? 7 kali di dalam kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu, 7 itu angka sempurna. Artinya apakah kita harus mengampuni terus-menerus? Yesus bilang, bukan hanya 7 kali. Tapi 70 kali 7, itu artinya apa? Tidak terhingga saudara. Pengampunan itu harus kita berikan dan kita lepaskan. Tidak hitung-hitung sudah berapa kali kita mengampuni. Ada satu peringatan yang saya mau beritahukan kepada saudara. Bahwa pengampunan itu menular loh. Ketika kita mengampuni orang lain, sesungguhnya yang terjadi adalah kita membantu dia untuk juga memiliki kemampuan untuk bisa mengampuni orang lain. Jadi saudara, ketika kita menahan satu pengampunan, itu sebetulnya kita sedang menahan suatu aliran berkat ke banyak orang. Bahkan kita pada waktu kita tidak mengampuni, kita sedang memberikan kutuk terhadap diri kita dan kepada orang lain. Tetapi ketika pengampunan itu dilepaskan, maka itu akan menular. Itu akan berakibat berentetan sebagai efek domino yang positif untuk bisa menolong orang lain agar bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Saudaraku, saudara lihat ini, pada waktu kita mengampuni, kita bisa sembuh. Kalau kita melepaskan, kita bisa bertumbuh. Kadang-kadang saudara, ketika kita pegang, kita tidak mau lepaskan, kita pegang erat kepada sakit hati, dendam, kebencian kita, itu lebih membuat saudara sakit, lebih merugikan saudara daripada kalau kita melepaskan pengampunan dan melupakan semua kesalahan orang lain. Tapi saudara, mengampuni itu beda sama melupakan. Pengampunan yang sejati adalah melepaskan rasa sakit hati walaupun peristiwa kejadiannya itu masih kita akan terus ingat. Jadi bukan kita lupakan, wah kita udah gak ingat lagi ya, kamu dulu salah apa ya? Enggak. Kita
bisa tetap ingat apa kesalahan orang itu, tetapi kita tidak akan ingat itu lagi dengan perasaan sakit hati. Kita tidak perlu harus melupakan kenangannya, tetapi waktu kita mengampuni dia dengan pengampunan yang sejati, maka kita bisa mengingat kenangan itu tanpa ada lagi rasa sakit hati. Saudaraku, setiap orang itu punya kemarahan yang tidak tertahankan, dan memang tidak mudah untuk bisa menyingkirkan kemarahan sebelum akhirnya kemarahan itu meledak. Tapi adalah kuasa pengampunan yang menyanggupkan setiap pihak untuk tetap tersenyum bahkan dalam banyak kesulitan. Lagi pula saudaraku, kalau kita begitu pelit memberikan pengampunan, ketika kita menolak memberikan pengampunan karena orang itu sudah terlalu jahat kepada kita, mungkin satu pertanyaan ini bisa membantu kita untuk mengampuni, yaitu sejujurnya, sudah berapa kali Tuhan mengampuni saya? Sudah berapa kali Tuhan memberikan pengampunan kepada saudara? Saya percaya, buat saya secara pribadi, Tuhan sudah berulang kali, saya nggak tahu, mungkin sudah jutaan kali Tuhan memberikan pengampunan kepada saya. Dan adalah tugas saya sebagai cerminan dari karakter Tuhan yang sudah berulang kali mengampuni saya. Tugas saya adalah mengampuni orang lain yang bersalah kepada saya. Jadi saudara, saya ingin memberikan satu tantangan kepada saudara. Saudara, setelah saudara mendengarkan tayangan ini, tantangan bagi saudara, carilah satu orang yang paling sulit saudara ampuni, dan lepaskanlah pengampunan kepada orang itu. Saudara bisa belajar banyak teori, saudara mungkin bisa baca banyak ayat tentang pengampunan, tetapi ketika saudara melakukannya, maka dampak kelepasan dari pembebasan dari sakit hati belenggu dosa akan saudara rasakan, dan saudara akan berpikir bahwa kenapa tidak dari dulu saya mengampuni orang ini. Saudaraku, tantangan bagi saudara, berdoa minta kekuatan dan kemauan dari Tuhan untuk mengampuni satu orang yang paling saudara sulit untuk ampuni, dan kiranya berkat Tuhan akan menaungi saudara. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah akan memberikan kesanggupan bagi saudara untuk berubah dari orang yang sakit hati, orang yang suka dendam, bahkan sakit karena pikiran dan perasaan negatif itu yang kita simpan bertahun-tahun. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, kuasa anak domba Allah itu sanggup membuat Anda mengampuni dan menghadapi tantangan hidup kita dengan tersenyum, dengan percaya kepada Tuhan dan menjadi ciptaan yang baru. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami sudah belajar tentang betapa luar biasanya kuasa mengampuni. Ya Tuhan, kami tahu pengampunan pun bukan datang dari kekuatan kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami berdoa memohon kuasa dari sorga. Kami tahu di dalam pikiran kami masing-masing, hamba-Mu tahu bahwa setiap orang, ada orang yang mendengarkan tayangan ini, yang saat ini bergumul untuk bisa mengampuni orang yang sangat dia benci. Mungkin orang itu telah menyakiti dia secara fisik, bahkan secara mental. Tapi Tuhan, berikan saudara-saudaraku ini kuasa untuk bisa melepaskan pengampunan. Karena kami tahu bahwa Engkau tidak ingin mereka menderita oleh karena pikiran dan perasaan yang negatif yang selama ini mereka simpan. Berikanlah kuasa untuk bisa melepaskan pengampunan dan merasakan sukacita dalam mengampuni. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati saudaraku. Shalom. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian
anugerah Tuhan. Hidup sehat sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat